bertanya tentang reinkarnasi. Ya. Apakah reinkarnasi itu ada, apakah tidak ada, dan bagaimana menjalankan hidup untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan kembali setelah kematian. Ya. Oke. Terima kasih, Yang Wedo. Ya. Rayu. Permasalahan reinkarnasi itu permasalahan sangat yang misteri, ya, sehingga orang mungkin cukup meyakini bahwa reinkarnasi nggak jauh beda dengan misterinya surga dan neraka. Bagi orang-orang Islam mungkin surga dan neraka itu hanya meyakini ada atau tidak. Begitu pula berita tentang hidup kembali. Karena memang secara nalar atau secara empiris sulit dibuktikannya. Tapi kalau kita mau berbicara lebih jauh, semua saling terkait. Bahkan reinkarnasi itu secara logis lebih logis ketimbang surga dan neraka. Karena bagaimanapun juga kehidupan kita nggak pernah berhenti, terus berlanjut. Persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini tidak terputus pada kehidupan hari ini saja. Harus ada sambungannya. Kalau tidak ada sambungannya, berarti tidak ada keadilan. Ya. Seperti penjahat-penjahat yang telah katakanlah yang telah merugikan banyak orang, kemudian mereka mati. Apakah kemudian mereka disiksa dalam kehidupannya, dalam kematiannya? Jelas siksa yang disiksa dalam kematiannya ya, dalam neraka misalnya, itu malah nggak logis. Artinya kalau dia sudah banyak berlaku merugikan orang lain, kemudian hanya disiksa di neraka, tidak ada keadilan. Karena dalam kitab suci yang ada dalam Quran itu, bahwa setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi semuanya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka balasan yang setimpal harus dialami lewat hidup kembali. Ya. Kalau kita pernah mencuri, mungkin pada kehidupan yang akan datang kita akan dicuri. Misalnya, kalau misalnya balasan itu harus menunggu kelahiran kembali. Karena yang disebut balasan bisa terjadi pada kehidupan kita yang akan datang, ataupun pada kehidupan saat ini juga, tapi 2 bulan kemudian, seminggu kemudian, atau yang akan datang. Jadi tetap balasan itu akan muncul, hanya permasalahan waktu. Bisa saja dalam kehidupan ini juga, atau pada kehidupan yang akan datang. Gitu. Jadi reinkarnasi pada hakikatnya adalah merupakan kelanjutan dari karma yang pernah kita lakukan. Ya, setiap orang akan terikat oleh karma. Karma itu yang akan membuat kita hidup kembali dalam persoalan yang sama. Ya. Jadi apabila kita di sini, ya, apabila kita di sini misalnya punya persoalan yang sama, kita terlibat dalam persoalan yang sama, ya. Kemudian dalam kehidupan ini persoalan ini nggak selesai, maka dalam kehidupan selanjutnya kita akan dipertemukan kembali dalam persoalan yang sama. Gitu. Tergantung persoalan kita ini persoalan yang baik atau buruk. Jika baik maka kita akan kembali menemui kebaikan, jika buruk kita akan kembali menemui keburukan. Bertemu kembali agar persoalan itu semakin baik, semakin sempurna. Tapi seringkali pada saat kita lahir kembali, bertemu kembali, malah bisa lebih parah. Sehingga manusia terus hidupnya melingkar-lingkar. Melingkar-lingkar, ya. Mungkin sampai nggak sadar kalau ada seorang musuh, ya, yang kemudian kita bunuh, di kemudian hari dia lahir menjadi anak kita. Padahal itu musuh kita, dulu musuh kita. Begitu lahir kembali, dia lahir jadi anak kita.
lahir jadi anak itu agar maksudnya persoalannya menjadi lebih baik. Tapi justru malah semakin parah. Mungkin anak bandel, jadi bandel kok. Jadi watak-watak masa lalunya akan nampak lagi. Malah mungkin bisa terjadi pertengkaran, dan jangan heran kalau kemudian bisa saja seorang anak bunuh bapaknya sendiri. Itu karena peristiwa masa lalu. Nah, oleh karena itu kita harus cermat dengan keadaan ini. Kita hidup kembali, bertemu kembali dalam rangka untuk membenahi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Ya. Dan reinkarnasi itu ada. Adanya reinkarnasi itu demi keabadian itu sendiri, ya, demi keabadian itu sendiri. Jadi karena yang disebut jiwa kita, ruh kita ini itu abadi, ya. Ruh sampean itu abadi. Ruh yang abadi ini tidak pernah mengalami kematian, tapi dia membutuhkan tubuh untuk hidup. Sedangkan tubuh kita ini terbatas hidupnya. Sehingga untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya, dia membutuhkan tubuh-tubuh baru. Tubuh-tubuh yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Gitu. Nah, dengan adanya tubuh-tubuh baru itu, berarti kita ini merefresh kembali. Ya. Jadi reinkarnasi itu pada hakikatnya seperti tidur. Jadi kematian, ya, kematian itu pada hakikatnya tidak jauh beda dengan tidur. Kalau tidur itu untuk mengistirahatkan tubuh, ya, agar besok bangun tubuh kita segar, maka kematian itu mengistirahatkan jiwa agar pada kehidupan yang akan datang jiwa kita menjadi baru. Ruhnya tetap lama, jiwa kita menjadi segar kembali untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Gitu. Nah, jika kita ingin hidup kita yang akan datang itu lebih baik, maka hindari untuk berbuat karma. Hindari untuk berbuat karma. Gitu. Karena tujuan daripada agama adalah bagaimana kita melepaskan diri dari karma. Bagaimana caranya melepaskan diri dari karma? Orang terikat pada karma karena di dalam kehidupannya, ya, itu selalu terikat pada keinginan. Apapun yang dilakukan oleh manusia yang didorong oleh keinginan, itu akan mengikat kita pada karma. Dan kita nggak bisa lepas dari ikatan itu untuk lahir kembali. Itu karma, ya. Jadi karma seperti itu. Jadi kalau kita ingin bebas dari karma, yaitu maka berbuatlah tanpa pamrih, tanpa keinginan apa-apa. Ketika sampean berbuat tanpa pamrih, tanpa keinginan apa-apa, maka sampean bebas dari karma. Ini yang disebut dengan dharma. Kalau dalam Islam, ini yang disebut ibadah. Jadi kalau kita berlaku baik, ada keinginannya, ini yang disebut dengan duniawi. Kalau dalam Hindu istilahnya ya karma. Nah, karma itu kalau dalam bahasa Islam yang disebut sunnatullah. Itu karma. Nah, kalau ingin tahu proses karma, mungkin sedikit. Proses karma itu bisa bermacam-macam, ya. Gini, satu contoh lah, sedikit aja. Jadi di Al-Quran sudah dijelaskan juga bahwa setiap orang akan dibalas dengan cara yang setimpal. Jadi gini, kalau misalnya sampean, ya, menolong seseorang, ya, satu contoh ini, ada orang misalnya sedang kesusahan, dia butuh katakanlah pinjaman uang, ya,
lalu kita ingin menolong orang ini. Pada saat kita menolong orang ini, pasti kita tanpa disadari, pasti ada semacam keinginan di dalamnya. Nah, aku tolong dia. Barangkali nanti kalau saya nggak punya uang, ada yang menolong saya. Seperti itu. Dan itu tanpa disadari. Nah, orang yang telah berbuat baik semacam ini, kan baik sekali kan, menolong orang. Nah, cara untuk membalas orang ini gimana coba? Dengan agar dia mendapatkan balasan yang setimpal. Cara membalasnya adalah orang ini harus dimiskinkan lebih dahulu agar dia mendapatkan pinjaman. Paham sampai? Ya. Ya. Nah, iya. Ada orang yang menolong karena tabrakan. Orang menolong tabrakan kan baik ya. Terus kalau dia ingin dibalas, berarti orang ini harus tabrak dulu kan, supaya dia juga mendapatkan pertolongan yang sama. Ya. Enak gak coba? Perbuatannya baik, menolong orang dari tabrakan ya kan, tapi karena ingin dibalas, ya otomatis dia harus ditabrak dulu supaya dapat balasan yang sama. Iya. Loh, hati-hati loh, ini hukum karma. Tapi kalau kita menolong apapun juga tanpa ingin dibalas, itu beda, ya. Di situ karma. Orang kalau tahu hukum karma, hati-hati hidupnya. Jadi orang kalau menolong harus secara ikhlas gitu. Harus ikhlas. Orang menolong itu kan baik, tapi dia nggak tahu kalau kemudian hari dia celaka gara-gara dia menolong. Dan banyak orang-orang yang celaka karena ini, yang banyak yang curhat sama Hyang. Tapi Hyang seringkali bercerita tentang orang ini berkali-kali lah. Kali ini saya nggak ingin cerita ya. Seperti itu. Ya, jadi untuk kedepannya berbuatlah tanpa pamrih. Berbuatlah sebaik mungkin tanpa pamrih. Gitu. Monggo dilanjut. Baik-baik. Gimana jawabannya tadi? Sudah? Ya.